Aku dapat abuse dari my biological father. Jadi kayak di situ udah mulai self blame. Oh, ini salah gue. Ini salah bla 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 bla. Ini jadi kayak gue salah dan gue tidak layak hidup. Dan mama saya juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Saya dihajar, saya dicambuk dengan sapu. Akhirnya saya menyimpan satu sakit hati. Saya buat surat ya kepada papa saya. Saya bilang, papa tidak usah peduli dengan saya. Saya bisa sendiri, saya nggak ada apa-apa pun dari kecil. Saya biasa-biasa aja. Sahabat, apa yang terjadi jika kita mengalami sakit hati akibat luka yang ditimbulkan oleh orang tua kita? Mereka yang seharusnya melindungi justru melukai. Perkataan dan perlakuan buruk mereka terus terngiang di pikiran kita, dan luka yang ditimbulkannya terus kita bawa hingga sekarang. Seperti yang dialami oleh sahabat kita yang satu ini. Sejak kecil ia mengalami didikan yang penuh kekerasan dari orang tuanya, membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang penuh luka batin dan sakit hati. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Papa saya itu tidak ada tanggung jawab. Meninggalkan mama, sampai sekarang dia tidak datang untuk menjenguk, untuk melihat saya. Akhirnya saya besar, saya menyimpan satu sakit hati kepada papa saya. Dan selama 2 tahun itu, saya dididik ya tentu oleh mama dan om-om saya. Mereka memposisikan diri mungkin sebagai bapak ya, om-om saya. Tetapi yang saya lihat adalah mereka justru dengan kekerasan mendidik saya. Dan mama saya juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Ya, saya dihajar, saya dicambuk dengan sapu. Akhirnya saya menyimpan satu sakit hati. Kebetulan waktu itu sudah SMA ya, tiba-tiba papa saya telepon, dia menjanjikan mau sekolahkan saya, AIP waktu itu ya, Akademi Ilmu Pelayaran. Nanti papa yang bayar semuanya. Saya senang sih dengar begitu, oh ternyata papa masih perhatian sama saya. Saya nunggu sebulan, 3 bulan, tidak ada kabar. Dari situ saya mulai kecewa lagi, dan di benak saya bahwa papa saya itu ternyata bukan hanya tidak bertanggung jawab, tapi dia ingkar janji. Papa nggak usah peduli dengan Edison lagi. Papa nggak usah Saya peduli dengan Mama. buat surat ya kepada papa saya. Saya bilang, papa tidak usah peduli dengan saya. Saya bisa sendiri, saya nggak ada apa-apa pun dari kecil. Saya biasa-biasa aja gitu. Memang setelah saya kirim surat itu, seminggu kemudian papa saya meninggal. Saya akhirnya bekerja sebagai pelaut dan punya teman-teman yang sama-sama pelaut ya. Setiap kali turun dari kapal, kita habiskan uangnya di situ. Kita pergi ke bar, ke diskotik. Jadi kami pergi ke Banjarnegara pada waktu itu dan saya kena demam. Akhirnya diputuskan saya harus ke rumah sakit. Sampai di sana, keputusan dari dokter saya harus dirawat. Karena penyakit saya ini sudah akut dan sampai saya, mohon maaf itu buang air darah. Jadi setelah saya sembuh, saya ingat dengan janji saya putuskan untuk saya tidak naik ke kapal lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, habis ini kita kemana ya? Mau makan, mau main, apa kemana? Kami dikenalkan saat itu. Karena saya seorang pengerja, tidak ada kejelasan untuk biaya hidup, tapi waktu itu calon istri saya juga menerima saya apa adanya. Dan ternyata dengan proses yang kita jalani, ternyata memang dari Tuhan dan saya akhirnya menikah dengan Pak Edison. Setelah punya anak kan saya punya satu kepikiran, tekad bahwa saya nggak mau seperti apa yang kejadian saya alami, yaitu punya papa yang monster, yang tidak bertanggung jawab, dan saya harus jadi seorang papa yang baik.
Papa yang jadi teladan bagi anak-anak. Papa yang mendidik dengan cara Tuhan tentunya. Oh sini, kamu lawan kamu, sini, masuk kamu. Dia orangnya sebetulnya aktif ya. Jadi mungkin karena cari perhatian ya, karena mamanya kan kerja gitu ya. Nah cari perhatiannya inilah mungkin yang kadang-kadang suka bikin orang, terutama papanya, ngejengkelin gitu. Pak, bukain Pak. Itu janji gak bakal nakal lagi. Pak, buka. Saya sempat pukul dia juga karena dia nangis, bikin saya terganggu ya, karena berpikir bahwa setiap nangis harus didisiplin, dan itu membuat sebetulnya bukan diam malah nangis karena kan dia tidak tahu sebetulnya. Pengen berubah, pengen mengambil keputusan untuk nggak seperti ini, tapi nggak tahu gimana caranya. Suatu kali saya dengan teman-teman istri saya satu kantor waktu itu di acara, tiba-tiba anak saya pukul orang lain dan saya marah, saya hajar dia dan dia bertahan dengan kebenarannya dia yang saya ajar. Dia bilang, saya mau disiplin teman saya gitu. Maksudnya dia mengungkapkan dengan masa kecilnya dia bagaimana didisiplin. Aduh, itu saya terpukul. Dan saya mulai sadar bahwa ini sesuatu yang keliru buat saya, cara mendidiknya. Saya menyadari bahwa ini sumbernya sebetulnya di dalam hati saya. Luka yang belum pulih benar. Dan saya melepaskan pengampunan kepada papa saya. Dan saya menyadari itu ternyata ada juga luka yang saya lihat di mama saya. Karena mama saya kan mendidik dengan cara yang keras juga. Hanya saya minta maaf sama mama saya. Dan apa yang dilakukan mama ya mungkin karena dia ngelihat papa di diri saya gitu ya. Jadi dia mendidik dengan cara keras. Dan itu benar-benar mengalami pemulihan. Karena kalau itu nggak pulih, saya akan melakukan hal yang sama. Sayang, Papa minta maaf ya nak. Papa udah salah, suka marah-marah sama kamu, suka kasar. Maaf ya nak. Papa kayak gitu, Papa cuma nggak mau kalau kamu punya luka yang sama kayak Papa yang dulu nak. Ya, Papa sayang kok sama kamu. Saya akhirnya buat pengakuan kepada anak saya, penyesalan, meminta maaf. Istri saya juga meminta maaf dan saya mengaku salah. Dan sejak itu, saya berkomitmen dengan mendidik tidak dengan kekerasan lagi sama anak saya. Ayat yang ada di kitab Lukas ya, kan di situ ditulis hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak. Kalau saya nggak duluan, mana mungkin anak saya balik kepada bapak. Setelah beberapa tahun, saya ngambil sarjana ya di sekolah Alkitab, berjumpalah dengan dosen yang dari Jakarta, dan ternyata dia itu adalah gembala dari papa saya. Saya bilang, saya Edison Tamara. Oh, kenal nggak namanya Fritz Tamara? Loh, itu papa saya bilang. Waduh, papa kamu tuh setiap hari doain kamu. Dari situ saya menyadari ternyata bapak saya waktu itu adalah bapak yang selalu senantiasa berdoa buat saya. Saya punya beban ya untuk anak-anak muda, terutama orang-orang yang terluka. Dan kami punya program namanya Seminar Hati Bapa tentang gambar diri. Dan ada yang terjadi di jemaat. Gitu, dia begitu kepahitan sama papanya, tetapi akhirnya dipulihkan. Dan banyak anak-anak muda mengalami pemulihan yang sama. Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan saya mengimani itu bahwa memang Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidup saya. Sahabat, dari kisah tadi kita bisa melihat bahwa seringkali perlakuan yang buruk dari orang tua meninggalkan luka yang begitu dalam. Tetapi kita punya Bapa di sorga yang mengasihi kita. Dengan kasihnya ia sanggup mengubah kepahitan menjadi damai sejahtera. Dan ia sanggup melembutkan hati kita yang sudah membeku. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami kepahitan yang begitu dalam terhadap orang tuamu atau orang-orang terdekatmu, tapi sebenarnya kamu rindu untuk melepaskan pengampunan, dan kamu tidak tahu harus memulai dari mana, kamu bisa memulai dengan menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya.
Sahabat, setelah ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sejak kecil mengalami luka dan kekerasan yang begitu luar biasa. Bahkan ia sempat mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, tidak ada luka yang terlalu parah untuk Tuhan pulihkan. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk Tuhan pulihkan. Dan hari ini saya kedatangan seseorang yang akan menceritakan tentang bagaimana luka dalam hidupnya mampu diubah menjadi kesaksian yang luar biasa. So please welcome Kak Tiga Setiagara. Hai. Halo Kak Tiga. Akhirnya ketemu juga. Apa kabar Kak? Good. Good. Praise the Lord. Yeah. Thank you for coming. Udah Of course. hadir di sini untuk berbagi kesaksian dari Kak Tiga. Nah, kita akan tarik sedikit ke masa kecil dari Kak Tiga. Oke. Ya, masa kecil gue itu sangat tidak layak dihinggapi seorang anak kecil. When I was a kid, aku dapat abuse-nya semua abuse. Wow. Yes. Can I say rape? Or Yeah. okay. Boleh. So aku molested by my own parents. Jadi aku dapat abuse dari my biological father dan juga my biological uncle. Ya, dan juga physical abuse, mentally abuse, verbal abuse dari grandparents, grandmother. Di kepercayaan gue yang dulu, yang gue tahu, itu terkadang dibilang lumrah, terkadang dibilang tidak. Jadi misalnya anak perempuan harus manut, harus nurut, bahkan menjawab saja itu sudah dosa. Ya, jadi gue itu lahir bukan sebagai pengikut Yesus ya, belum mengenal Yesus. Itu selama 32 tahun. Jadi bukan hanya kepercayaan yang dianggap KTP, tapi benar-benar dididik dan lahir secara si kepercayaan tersebut. Oke. Dan bagaimana dengan sosok ibu hari itu? Ibu gue ninggalin gue dari umur 2 tahun setengah. Jadi memang nggak pernah kenal ya? Enggak, jadi malah itu semakin questionable. Jadi kalau misalnya gini, gue sekarang umur 37. Ibu gue pergi misalnya. Oh, gue ngerti. Oh ya udahlah, dia mau happy, udah tua gitu kan, atau dia mau capek ngurusin anak, sekarang dia mau happy-happy. Saat itu gue umur 2 tahun setengah ngerti apa? Iya, ya kan. Jadi kayak di situ udah mulai self blame. Oh, ini salah gue. Ini salah bla 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 bla. Ini jadi kayak gue salah dan gue tidak layak hidup. Jadi seperti dikutuk. Dan hari itu nggak ada tempat untuk mengadu ya? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada, jadi pelampiasannya ke lust, ke duniawi. Karena yang anak kecil atau remaja tahu, kita apa sih? Berantem di jalan, ya. Terus narkoba pasti. Free sex. Karena gini, gue memiliki alasan kenapa memilih dosa-dosa tersebut. Pertama, standarisasi anak muda yang belum mengenal mana yang beres, mana yang enggak kan pasti oke. Gue kalau mabuk, kalau make segala macam, gue akan lupa. Padahal kan enggak seperti itu ya. Masalah ada di situ, lu lupa cuma berapa jam, that's it kan. Kalau kita udah beres seperti sekarang. Terus free sex, why? Because I was gonna take the control. I'm going to take the power. If I'm doing with people that I like, that I want, it's not gonna be happen like what my dad did. That's wrong. But kalau kita susun pattern yang harus make sense, oh, gue ngerti saat itu kenapa gue memilih jalur itu, gitu. Jadi ya nggak tahu kalau ya anak sekarang melakukan itu dengan dibilang keren ya whatever, but I think I have my own reason why I did that. And nggak cuma itu,
it's the bad spirit itu nyantol. Ya nggak sih, kayak, dan gue belum tahu. Jadi beberapa ada karakter yang bad spirit yang I thought itu adalah malaikat or my guardian, tapi ternyata itu dragging me to always gonna be suicide, have to be suicide every single day. Yeah, it's really dark. Dan ternyata apa yang kamu jalani pada akhirnya itu nggak membuat kamu merasa Empty. penuh ya, malah Empty. kosong. Yes, it's about lying. Dan pada akhirnya, I think Tuhan udah ngetok hati gue tuh udah lumayan kenceng gitu. Tapi guanya nggak apa sih gitu. Sampai akhirnya di 2019 gue ke Amerika, itu yang paling tershock hidup gue di situ. Apa yang terjadi? I got mental issue. Yeah, so it's not that mental breakdown. It's more than mental breakdown. God itu using any media, apalagi untuk orang yang kupingnya budek kayak gue saat itu gitu loh. Karena kan dia mencoba untuk ngomong, tapi gue tetap ini. Tapi dia makanya dia using si dokter untuk ngomong gitu. Ini bukan masalah shocking culture, ini bukan masalah lo yang sekarang, ini masalah dari akar, yaitu your dad. Oh, itu dibuka sih matanya sama dokter saat itu. Oke, jadi situ kamu sadar bahwa memang ada luka ternyata. Ada luka, dan aku nggak tahu kalau itu sebenarnya luka dan itu masalah dan itu tidak normal. Bahkan sampai hari itu, gue pikir bapak gue sayang, makanya dia gituin gue. Ternyata enggak. Enggak. I used to be stupid. Oke. Dan hari itu keputusan apa yang kamu ambil? Mau nggak mau harus dengerin dokter, itu nggak enak karena lu di rumah sakit jiwa, men. Oke. Dan tapi ternyata di dalam mental hospital itu kamu berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa is not about seeing, tapi gue nantang lo. Tuhan, kalau lu emang Tuhan yang benar, lu beresin gue deh, gitu aja sih. Beberapa bulan atau beberapa tahun berikutnya itu ada part di mana seek me that you will find me. Di situ gue kekehnya gue mau ketemu Tuhan yang beres, gue mau ketemu. Di situ Tuhan enggak, karena kalau lu emang mau ketemu gue, lu beresin dulu, ayo gitu. Ngerti gak sih? Jadi Tuhan juga sebenarnya tidak segampang itu, karena gue masih dalam testing. Kayak misalnya, oke, kalau ini nggak beres, gue balik lagi deh ke situ, gitu, ngerti gak sih? Ya. Oke. Dan proses apa yang akhirnya kamu alami di mental hospital itu sehingga akhirnya kamu merasa bahwa semuanya udah beres nih? I'm saying myself that if God show me the kindness, ya, karena dia nggak tahu, dia nggak bisa wujudin. Kadang gue jealous sama kesaksian orang yang bisa ngelihat cahaya or didatengin mimpi, tapi kan Tuhan beda-beda ya. Maksudnya caranya dia mau nongolin dirinya. Dia kasih gue peace. Kasih peace, tapi belum 100%. Gue kayak seperti dikasih jalan. Habis ini lo bakalan kesini ya, lo harus kuat ya. Seperti itu aja. Seperti feeling dan lo kayak yakin. Terus dokter kan kita kalau di hospital, mental hospital itu kan kita dikasih kelas untuk kayak, perkembangan. Sejauh apa nih udah? Iya, kayak misalnya how to be a good attitude, gimana handle anger. Tapi di situ ketika ada pertanyaan, apa planning kamu setelah keluar dari sini? Satu-satu pasien. Terus gue jawab tiba-tiba, I want to follow Jesus Christ. Wow. And people nggak shock, karena kan ya mereka percaya dengan sains dan obat kan. Tuhan mereka nggak percaya. Kalau misalnya gila ya udah gue kasih obat sembuh. Tapi I don't know, I am saying that. Tapi people nggak terlalu care, ya who cares? Mereka tanya ya gue cuma jawab, that's it. Dan itu melekat. Jadi keluar dari situ, gue bilang sama teman gue mau ikut Jesus, mau ikut Jesus, dan itu udah. Hari itu momen apa pada akhirnya kamu memutuskan untuk menerima Yesus? Momen dimana kosong, nggak berhenti. Tiba-tiba beberapa teman orang Indonesia yang nolong sempat gue viral, mereka terharu. Gue nggak tahu terharunya kenapa. Gue juga nggak tahu ikut Jesus follower artinya apa. Terus cara berdoa yang gimana, ke gereja pakai baju apa juga gue nggak ngerti. Terus udah gue ikut, terus teman-teman
tiba-tiba bawain pastor yang orang Indonesia karena bahasa Inggris gue masih ngaco banget saat itu. Ya udah, kita dari situ didoain, gue juga doain gue nggak ngerti, terus ya udah didoain, terus gue nggak tahu kalau itu adalah Holy Spirit yang ngomong, dan ya 15 Oktober 2019 gue remember. Terus gimana dengan luka batin? Hari itu apa yang setelah kamu semakin mengenal Tuhan, apa yang kamu mengerti tentang luka yang di dalam hati? Ada satu hari gue masih tinggal di Kentucky di dalam rumah. Gue tiba-tiba mikirin my father, mikirin mikirin masa lalu lah pokoknya. Ada satu hari, nggak tahu kenapa gue mau kontak tante gue di Jakarta. Gue di Kentucky saat itu. Gue kontak tante gue nggak tahu, gue pengen bikin pengakuan. Gue nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu. Tante, aku pengen cerita. Tante bilang, kenapa lo tiba-tiba ngubungin gue? Are you okay? Ya. Terus aku cerita soal my dad, kenapa gituin gue kan. Terus dia shock tapi kayak nggak percaya, ngerti nggak sih? Iya. Kenapa baru bisa bilang sekarang? Wait, kenapa nggak bisa? Of course, karena ketika gue kecil gue takut lah. Dan nggak paham juga hari itu ya? Iya, dan di situ Tuhan bilang, kenapa lo harus bilang ke orang sih? Kenapa nggak langsung ke gue yang ngurus gitu kan? Seperti itu Tuhan. Dan saat itu, my stepsister, jadi bokap gue tuh kawin 4 kali, banyak ya. Dan gue dari istri pertama, jadi gue punya adik 2 cewek dari istri terakhir nih, ya kan? Itu tiba-tiba nggak tahu kenapa si adik gue bilang dua-duanya adalah korban dari bokap gue yang gue nggak tahu. Di situ gue dapet trigger. Tuhan, ini udah urusan lo. Gue nggak tahu kenapa gue hubungin tante. Fulfill me deh, mulut gue deh. Gue mau telepon bokap gue. Gue nelfon bokap. Mungkin dia bingung karena itu nomor Amerika. Dia angkat, yes. Ayah, ini Tia. Tia kan nama kecil. Ya, kenapa? Ya, are you okay? Bla bla. Ingat nggak apa yang ayah perbuat? Enggak. Tahu nggak kalau selama ini 32 tahun saya itu sakit, depresi, masuk rumah sakit jiwa, mau mati karena setiap hari, bunuh diri. Tahu nggak kamu? Enggak. Kamu ingat nggak apa yang kamu lakuin waktu masih saya kecil? Enggak. Tapi kamu inget dong apa yang kamu lakuin sama adik tiri saya, yaitu anak kandung kamu juga? Enggak. Kalau orang normal kan dia pasti, lu kenapa sih? Enggak kan? Dia diem tarik nafas. Di situ gue kayak di remote tau gak? Kayak, ayah, saat ini saya memaafkan kamu. Itulah. Gue gemeter. Tidak hanya memaafkan, saya akan mengampuni kamu. Dia diam. Tidak hanya mengampuni, saya akan mendoakan kamu serta memberkatimu. Kenapa saya begini? Itu ajaran Tuhan saya yang sekarang. Dia diam. Tapi saya bisa dengar, gue bisa dengar dia terengah-engah. But after I'm saying that, itu seperti lo carrying berpuluh-puluh batu di punggung lo, naik gunung, tiba-tiba light. Tiba-tiba lo can fly. That's what I felt. Dan ternyata di situ gue bilang, oh, masalah gue cuma kepahitan yang harus lepaskan. Itu masalahnya. Jadi bukan masalah keuangan, bukan masalah gue dulu addicted ini itu part, tapi sebenarnya akarnya itu adalah my childhood. Jadi pemaafan gitu.
itu udah hilang. Dan itu cuma Tuhan Yesus yang bisa. Nggak ada Tuhan lain yang ngajarin lo apapun yang lain. Mata dibayar mata, bro. Yang Tuhan bilang, enggak, lo maafin. Bukan buat mereka urusan gue. Ini untuk lo bisa move on. Maka maafkan mereka. Yeah, it's just like, okay, I understand now. It's crazy. Lega. Kayak lo newborn. Sahabat, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu begitu hancur berantakan akibat luka yang begitu banyak engkau tanggung dari masa lalu? Kamu merasa terlalu rusak, terlalu berdosa, dan terlalu jauh untuk diselamatkan. Tetapi ini kabar baiknya. Justru di dalam kegelapan yang paling pekat, Tuhan menghampiri, mencarimu, dan menyelamatkanmu. Firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Ia mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, tetapi oleh anugerahnya yang luar biasa. Ia memilih kita bukan karena kita layak, tetapi oleh kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini ketika kamu merasa tidak layak, begitu hancur dan begitu remuk, datanglah kepadanya. Buka hatimu dan biarkan kasih-Nya memulihkanmu. Namun jika hari ini kamu merasa begitu tidak layak, kamu merasa begitu jauh akibat masa lalumu, saya mau mengajak kamu untuk berdoa bersama. Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami menyadari setiap luka yang ada seringkali membuat kami merasa tidak layak, berdosa, dan begitu hancur. Tetapi kami bersyukur buat kabar baik yang berkata bahwa di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam ketidakmampuan kami untuk menyelamatkan diri kami, disitulah Engkau hadir, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Bersyukur buat kasih karunia-Mu begitu besar di dalam Yesus Kristus yang melayakkan setiap kami. Kami buka hati kami untuk kasih-Mu menjamah dan memulihkan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, jika hari ini kamu merasa hatimu begitu sakit, kamu merasa telah dikecewakan dan disakiti oleh orang yang kamu percayai, oleh orang yang kamu kasihi, dan kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemani di dalam perjalananmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Melalui program ini, kami melihat orang-orang yang hatinya hancur dan remuk dipulihkan kembali, dibawa kembali kepada kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kami rindu kamu juga jadi bagian dari cerita pemulihan ini. Kamu bisa scan QR Code yang ada di layar kamu. Dan kami percaya setiap kontribusimu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kamu akan melihat betapa kasih Tuhan sanggup untuk menjangkau orang-orang yang hancur hidupnya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.